Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ghufran MSI selaku dosen mata kuliah tafsir Tarbawi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat mempresentasikan dan menyelesaikan tugas mata kuliah saya. Tak lupa pula salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang insya Allah syafaatnya nanti yang kita nantikan di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya Holisna Afiati NIM 2119378 akan menjelaskan materi mengenai pendidikan relasi universal. Materi yang pertama ada hakikat pendidikan relasi universal. Pendidikan relasi universal adalah suatu bimbingan atau kegiatan yang berhubungan dengan pengajaran, perbaikan moral, akhlak, karakter, dan melatih intelektual yang diberikan kepada semua anak. Materi yang kedua ada teori pendidikan relasi universal. Teori pendidikan merupakan landasan dan pijakan awal dalam pengembangan praktek pendidikan. Misalnya, pengembangan kurikulum, manajemen sekolah, dan proses belajar mengajar. Kurikulum dan pembelajaran memiliki keterkaitan dengan teori pendidikan. Atau dalam penyusunan suatu kurikulum pada rencana pembelajaran ini mengacu pada teori pendidikan. Proses pendidikan, khususnya pada level pendidikan dasar dan menengah, tidak semata-mata bertujuan mentransfer ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, proses pendidikan pada level tersebut membentuk karakter beradab dalam diri murid. Sehingga demikian bukan berarti menempatkan murid sebagai objek yang harus menerima nilai-nilai moral, menginternalisasikannya supaya terbentuk karakter beradabnya. Tujuan pendidikan adalah mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal, dan pikiran, intelektual dari diri manusia yang rasional, petasan, dan indera. Karena itu, pendidikan seharusnya mencakup pengembangan seluruh aspek manusia. Untuk selanjutnya, materi yang ketiga ada dalil pendidikan relasi universal, terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu innallahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Di antaranya terdapat tafsir wajiz. Kehidupan manusia memang penuh cobaan dan kami pasti akan memuji kamu untuk mengetahui kualitas keimanan seorang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta jiwa, dan buah-buahan. Bersabarlah dalam menghadapi semua itu dan sampaikanlah kabar gembira wahai Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang sabar dan tangguh dalam menghadapi cobaan hidup, yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah apapun bentuknya, besar maupun kecil, mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka berkata demikian untuk menunjukkan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa saja yang ada di dunia ini adalah milik Allah, pun menunjukkan keimanan mereka akan adanya hari akhir. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk sehingga mengetahui kebenarannya. Untuk materi yang terakhir yaitu analisis pendidikan relasi universal menuju satu warga dunia. Untuk dapat merealisasikan menjadi satu warga dunia, tentunya kita harus punya langkah-langkah yang dijadikan sebagai acuan untuk menuju satu warga dunia itu. Di antaranya yang pertama ada bersikap menjadi warga masa depan. Yang kedua ada cermat dalam bermedia sosial. Yang terakhir ada tetap optimis. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.